Halo, selamat pagi Sobat GM. Selamat datang di Q&A X Sharing Center Game Kipka Unmul. Kita tunggu dulu ya guys sampai banyak yang join. Jangan lupa ya guys untuk ajak teman-teman kalian juga buat join live-nya. Buat teman-teman, selamat bergabung ya. Mungkin kita tunggu dulu sampai sekitaran 5 menit sambil teman-teman yang lain juga join. Jadi buat teman-teman yang udah join, pantengin terus, jangan keluar ya dari live-nya. Halo, selamat pagi teman-teman, Sobat GM yang udah join. Q&A-nya bakal kita mulai 5 menit lagi ya guys, sambil nunggu teman-teman yang lain join. Kalian juga yang udah join live-nya, jangan lupa ajakin teman-teman kalian buat join juga, karena nih ini penting banget Q&A-nya buat kita informasi seputar KIP kuliah. Jadi rugi banget nih kalau teman-teman kalian gak join live Q&A kali ini. Jadi ajakin teman-temannya ya guys. Halo Kak Aulia. Ayo guys, diajakin teman-temannya buat join.
Salam juga dari Kaltim. Oke nih teman-teman, karena udah sekitar 5 menit nih kita tunggu teman-teman yang lain buat join. Tapi jangan lupa ya, ajakin teman-teman yang lain juga buat join. Jadi karena sudah lewat 5 menit nih, dan saya lihat juga udah lumayan banyak yang join live-nya, dan teman-teman juga pasti nggak sabar nih nunggu Q&A kali ini. Jadi langsung aja ya kita mulai Q&A pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman GM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isnawati dari staf Biro Kominfo, selaku moderator yang akan memandu jalannya Q&A pada pagi hari ini. Nah, jadi teman-teman, di live kali ini tuh kita bakal membahas seputar KIP Kuliah Merdeka dan juga alur pendaftaran KIP Kuliah Merdeka. Jadi buat teman-teman nih yang masih kebingungan bagaimana sih KIP Kuliah Merdeka dan alur pendaftarannya, untuk segera join dan juga stay tune di live kali ini sampai akhir ya guys. Jadi kayak pantengin terus kalian live-nya sampai akhir ya. Nah, tapi ini di sini saya nggak sendirian guys. Jadi pastinya ada narasumber yang bakal menemani saya di live Q&A pada pagi hari ini. Nah, siapa narasumbernya? Itu narasumbernya ada dari Kak Syafira Aisyah Serafina dari Departemen Adkesma ya guys. Jadi oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang narasumber kita yang cantik dan kece ini ya. Halo dan selamat pagi Kak Syafira Aisyah. Gimana nih kabarnya pagi hari ini Kak? Halo, selamat pagi Kak Isna. Baik kabar saya. Oke, alhamdulillah udah baik nih ya Kak. Gimana nih Kak Syafira belakangan ini kesibukannya? Udah selesai belum nih UASnya? Untuk kuat saya masih ada beberapa yang belum, tapi lancar-lancar aja sih akhir-akhir ini. Oke, alhamdulillah ya. Oh, jadi sekarang tuh kesibukannya masih lagi berkutik-kutiknya sama UAS ya Kak Syafira? Iya, betul. Lagi mengerjakan tugas UAS. Oh, oke oke. Kayaknya nih Kak, para sobat GM ini udah pada excited banget nih Kak untuk menanyakan beberapa hal seputar KIP Kuliah Merdeka. Gimana nih dari Kak Syafira, apakah sudah siap nih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka seputar KIP Kuliah Merdeka? Dari saya sudah siap, saya sangat siap menjawab pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa yang masih bingung untuk tentang KIP kuliah.
Wih, kayaknya Kak Safira sangat bersemangat banget nih teman-teman untuk menjawab dan memberikan informasi kepada teman-teman semua yang masih kebingungan seputar KIP Kuliah Merdeka dan juga alur pendaftaran KIP Kuliah Merdeka. Oke, jadi langsung aja ya sebelum kita mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi kita bakal menjawab pertanyaan dari question box terlebih dahulu yang telah kita sebar beberapa hari yang lalu. Tapi nih dari teman-teman jangan bersedih hati. Buat teman-teman yang mungkin kemarin lupa atau ketinggalan untuk bertanya di question box yang sudah kita sebar, nanti setelah sesi tanya jawab di question box, kita bakal buka pertanyaan di kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar KIP kuliah, bisa pantengin terus live ini sampai akhir ya. Dan silakan nanti bertanya di kolom komentar dan nanti bakalan kita jawab setelah kita menjawab pertanyaan di question box yang udah ada. Nah, jadi Kak Syafira kita langsung aja nih ya, mulai ke pertanyaan yang pertama. Itu dari Kak Edhard underscore 24. Pertanyaannya gini nih Kak, untuk jalur KIP kuliah mandiri, itu pendaftarannya kapan ya Kak? Mungkin dari Kak Syafira bisa menjawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu kapan KIPK Mandiri pendaftarannya dibuka. Jadi untuk tes mandiri, pendaftaran mandiri sendiri di Unmul itu sudah dibuka. Tetapi untuk yang KIPK, bagian seleksinya itu masih belum dibuka. Jadi dari teman-teman sendiri dipantau terus ya, untuk kapan dibukanya itu. Oke gitu. Jadi buat teman-teman nih yang mau mendaftarkan KIP kuliah di jalur mandiri, jadi pantengin terus ya Kak Safira ya untuk pendaftarannya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Kak dari At Ordinary Girl. Pertanyaannya gini, Min mahasiswa penerima KIPKA yang lanjut semester 9, apakah UKT-nya kembali seperti semester 1? Nah ini gimana nih Kak pertanyaan terkait ini? Jadi untuk UKT yang lanjut semester 9 itu tergantung dari fakultasnya lagi. Jadi ditanyakan aja ke fakultasnya dan melakukan validasi ulang terkait UKT-nya. Bisa aja itu sama dari yang di laman, bisa sama dari laman KIP atau tidak. Jadi ditanyakan lagi ke fakultasnya. Oke, jadi ditanyakan kembali lagi ya Kak ke fakultasnya. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Kak Etiara Misbah. Kak, kalau misal di seleksi KIP kuliah kemarin udah lulus, itu apakah penetapan fix dari Kemendikbud juga lulus? Nah ini gimana nih Kak? Jadi untuk seleksi KIP kemarin itu bisa dikatakan fix sudah lulus. Tetapi kita masih menunggu penetapan dari Kemendikbud, asalkan dari mahasiswa sudah mengikuti alur pendaftaran yang tepat dan sudah mengupload dokumen yang benar, maka itu dapat dikatakan fix. Jadi dipantau terus di web Kemendikbud tentang penetapannya. Oke, terima kasih nih Kak. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang keempat itu dari Kak Edcom underscore Elala. Kak, untuk tes mandiri tahun yang KIP itu tetap bayar juga atau gimana ya Kak? Jadi untuk tes mandiri itu tergantung dari fakultas lagi. Jika kalian punya KIP itu ada kemungkinan tidak bayar. Tetapi ada beberapa fakultas yang melakukan pembayaran untuk KIP. Jadi itu tergantung dari fakultasnya lagi. Oke, seperti itu ya Kak. Lanjut ya Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Ed Marsha underscore Fitria. Kak, apakah KIPKA Unmul tahun ini ada wawancaranya atau enggak nih Kak? Gimana nih? Nah, sama seperti yang lain, ini semua tergantung dari fakultas.
Seperti contohnya di kedokteran itu perlu ada wawancara sebagai verifikasi pemilihan penerima KIP kuliah. Dan beda halnya dengan fakultas lain yang hanya perlu proses verifikasi datanya. Jadi ada beberapa fakultas yang melakukan wawancara, ada juga fakultas yang tidak perlu melakukan wawancara. Oke. Jadi teman-teman ya, untuk yang wawancara ini itu tergantung dari fakultasnya lagi. Jadi ada beberapa fakultas yang wawancara dan juga ada yang enggak ya, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Ed Aditya Zodi. Kak, Min, KIP-aku kok belum cair-cair nih. Nah, ini gimana nih, Kak? Jadi asalkan sudah diajukan dari fakultas dan dipantau terus di halaman KIP kuliahnya, itu jadi intinya sih kita sabar aja nunggu. Karena kalau sudah diajukan dari fakultas itu bakal cair. Jadi tunggu aja, dicek secara berkala di rekeningnya juga, dicek di webnya apakah sudah proses pencairan atau belum. Itu dicek terus di webnya. Oke, jadi teman-teman sobat-sobat GM nih yang masih belum cair, jadi dipantengin terus aja ya untuk webnya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Ed Alia underscore Tia. Kak mau nanya, setelah pengumuman kelulusan KIP ini, apakah ada seleksi lagi atau gimana nih Kak? Untuk seleksi tidak ada, tapi kita hanya menunggu penetapan dari Puslapdik. Oke, baik Kak. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Kak Lika underscore Eris. Kak, saya udah daftar. Saya juga ada dikirim file sebagai calon penerima KIP kuliah, Kak. Gimana nih? Jadi yang sudah dinyatakan yang sudah daftar itu menunggu melihat di akun KIP kuliah Kemendikbudnya. Setelah dinyatakan lulus, lalu mahasiswa melakukan registrasi di tingkat universitas, lalu dilakukan verifikasi yang dilakukan oleh pihak fakultas. Jadi dicek di laman webnya Unmul. Oke, jadi dicek aja lagi ya Kak di laman webnya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Ed Ersina. Kak mohon izin ingin bertanya, apakah jalur KIP Kak di Unmul ada beasiswa jalur kurang mampu? Sudah dibuka atau belum Kak? Gimana nih Kak? Untuk beasiswa KIPK di Unmul itu memang diperuntukkan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Dan untuk pendaftaran KIP kuliah itu sudah ditutup untuk jalur SNBT dan SNBP dan masih menunggu untuk pendaftaran yang jalur mandiri. Oke, berarti ditunggu aja ya teman-teman. Selanjutnya ini Kak ada pertanyaan dari Kak Ed Putri. Kak daftar KIP kuliah dulu atau daftar kuliah mandiri dulu? Nah, yang mana nih Kak? Yang duluan yang mana? Jadi untuk yang duluan itu daftar kuliah mandiri dulu, lalu baru daftar KIPK kuliah. Jadi yang duluan daftar mandirinya dulu ya. Oke, jadi teman-teman nih yang mau daftar KIP kuliah dan mau daftar juga mandiri, jadi duluan daftar kuliah mandiri dulu ya guys, baru daftar KIP kuliah merdekanya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Onal underscore JXC. Kak, izin bertanya, kalau sudah dinyatakan lulus KIP Kak, apakah kami mendapatkan skema 1 nih Kak, atau gimana? Jadi dari berita yang beredar itu tahun 2024 ini KIP kuliahnya hanya satu skema, yaitu skema 1. Tapi kita lihat lagi dari penetapan Puslapdik, apakah ada skema 1 apa skema 2. Jadi ditunggu aja dari penetapan Puslapdik. Oke,
Berarti ada perbedaan ya Kak. Kalau tahun lalu kan ada skema satu, skema 2. Tapi kalau di tahun ini ada berita beredar kalau sekarang disamaratakan bahwa tidak ada lagi skema satu dan skema 2. Jadi teman-teman dipantau aja terus ya Instagramnya Puslapdik. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan dari Kak Ed Faisal Hidayat 1722. Assalamualaikum Kak, apakah Unmul ini menyediakan kuota KIP kuliah jalur mandiri? Gimana nih Kak? Waalaikumsalam. Jadi untuk kuota mandiri itu ada, jadi tergantung dari porsi fakultas masing-masing. Oke, jadi buat anak mandiri nih yang jalur mandiri jangan bersedih hati atau apa ya, jangan pesimis. Ternyata ada kuota untuk KIP kuliah jalur mandiri. Selanjutnya tuh ada pertanyaan dari Kak Ednur underscore Harliza. Kak, ini yang lolos SNBP kalau ikut susulan daftar KIP Kak kuliah ikutin panduannya ini Kak apakah masih bisa Kak? Gimana nih Kak buat mereka-mereka yang udah lolos SNBP tapi telat nih daftar KIP kuliahnya? Itu nanti dari pihak fakultas akan memilih mahasiswanya sendiri yang berhak mendapat KIP kuliah atau tidak. Oke gitu ya Kak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Kalista. Halo Kak, mau izin bertanya. Pengumuman lolos KIP kuliah diumumin sebelum pembagian UKT atau gimana nih Kak? Pastinya pengumuman KIP kuliah itu sebelum pembayaran UKT selesai. Karena apabila mahasiswa yang tidak dinyatakan tidak lulus KIP kuliah, mereka akan diarahkan ke validasi UKT dan melakukan validasi UKT untuk menentukan besaran UKT yang mereka dapat. Nah, jadi teman-teman untuk pengumuman lolos KIP kuliah itu pastinya sebelum pembayaran UKT ya. Selanjutnya nih Kak pertanyaan dari Kak Ed Kalista lagi. Kak, apakah nanti akan dimintain slip gaji orang tua? Kalau yang tidak punya slip gaji orang tua itu bagaimana nih Kak? Nanti bakal diminta slip gaji orang tua untuk melengkapi dokumen, dan slip gaji orang tua itu dimintanya dari kantor desa atau lurah. Minimal dari desa atau lurah yang telah disahkan. Oke, jadi teman-teman untuk minta slip gaji itu bisa di kelurahan ya atau desa atau kelurahan kalian masing-masing. Selanjutnya nih Kak ada pertanyaan dari Kak Ed Disuna. Mau nanya Kak, untuk pembayaran UKT pertama untuk penerima KIP kuliah itu gimana ya Kak? Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus KIP kuliah itu tidak perlu membayar UKT. Jadi pembayaran UKT semester 1 itu tidak ada karena kita sudah dibayarkan dari pemerintah, jadi tidak perlu membayar UKT kembali. Oke, jadi buat teman-teman yang udah lolos, dinyatakan lolos KIP kuliah, jadi nggak perlu bayar UKT lagi ya guys. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Kak Yunita 21 underscore. Kak, kemarin jalur SNBT, aku nggak sempat daftar KIPK nih. Ada solusi nggak Kak? Pengen banget dapat KIPK. Nah, gimana nih Kak? Mohon maaf untuk yang belum sempat mendaftar, itu bagi yang sudah lulus jalur SNBT, itu sudah tidak bisa mendaftar KIP kuliah lagi karena pendaftarannya itu pendaftarannya itu sebelum dinyatakan lulus dari jalur SNBT itu sendiri. Oke, jadi buat teman-teman yang telat, sayang banget nih ya, jadinya nggak bisa daftar KIP kuliahnya. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Ed Azara. Apakah betul skema 2 tidak ada untuk angkatan 2024 dan apakah ini sampai semester 8 semester atau tahun ini aja nih Kak? Gimana nih? Seperti yang saya jelaskan tadi, itu ditunggu lagi dari penetapan Puslapdik. Dan untuk sampai semester 8 atau tahun ini saja, itu apabila telah ditetapkan akan berlangsung selama 8 semester, kecuali kedokteran, itu cuma 4 semester. Oke.
Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari sobat-sobat GM, banyak banget ya pertanyaan terkait ini. Bagaimana sih Kak alur pendaftaran KIP kuliah, baik dari KIP kuliah SNBP, SNBT, sampai jalur mandiri yang bakalan buka ini. Mungkin dari Kak Syafira ada tutor nih bagaimana alur pendaftaran KIP kuliah Merdeka ini. Jadi ada tutornya nih. Jadi yang pertama mahasiswa daftar akun KIP kuliah Kemendikbud dulu dan memilih bagian seleksi sesuai jalurnya di akun KIP kuliah Kemendikbud. Setelah dinyatakan jalur lulus jalur masuk, maka mahasiswa diarahkan untuk registrasi di website kipk.unmul.ac.id. Setelah itu menunggu pengumuman. Nah, untuk yang jalur mandiri juga sama. Begitu juga. Nah, jadi gitu ya guys, tutor dari Kak Safira terkait alur pendaftarannya. Jadi buat kalian yang tadi ada mendengarkan, segera dicatat gimana-gimana aja alur pendaftaran KIP kuliahnya. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Kam Elala. Untuk mandiri itu UTBK-nya bayar atau enggak nih Kak? Seperti yang saya bilang tadi, jadi jalur mandiri itu ada fakultas yang berbayar, tes mandirinya, ada juga fakultas yang tidak berbayar, dan dilihat lagi dari kalian apakah penerima KIP atau bukan. Oke, jadi gitu ya guys, untuk UTBK-nya bayar atau enggak. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Adli Depatsel. Kak, untuk pendaftaran KIP Mandiri itu seleksinya emang belum dibuka Kakak di akun KIP Kuliah Kemendikbudnya. Gimana nih Kak? Jadi pendaftarannya belum dibuka, jadi dari kalian yang ingin mendaftar di Mandiri, dipantau terus ya websitenya. Oke guys, jadi dipantau terus ya. Eh, Pertanyaan terakhir nih guys, dari Kak Ainur Hidayah 20 underscore. Kak, kalau mandiri itu bisa dapat KIPK atau enggak nih Kak? Jadi untuk mandiri itu bisa banget dapat KIPK ya, karena KIPK itu terbuka untuk semua jalur masuk. Nah, jadi buat mandiri bisa juga nih ya guys daftar KIPK. Jadi itu tadi tuh pertanyaan dan juga jawaban dari teman-teman yang udah bertanya di question box. Selanjutnya kita bakal buka sesi tanya jawab di kolom komentar. Jadi buat teman-teman nih yang punya pertanyaan seputar KIP Kuliah Merdeka dan juga alur pendaftaran KIP Kuliah Merdeka, bisa untuk segera bertanya di kolom komentar. Nanti bakal kita jawab satu-satu ya guys. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar KIP kuliah bisa menanyakannya di kolom komentar ya guys. Nanti bakalan kita jawab.
Oke, jadi izin menjawab ya dari pertanyaan Kak Sky underscore Z02 terkait pertanyaan untuk nomor pendaftaran KIP kuliah, apakah sama dengan nomor KIP? Karena saya baru daftar KIP kuliah dan mau daftar mandiri. Nah, jadi Kak Syafira gimana nih atas pertanyaan dari Kak Sky ini? Jadi nomor pendaftaran KIP sama nomor KIP itu berbeda. Nomor pendaftaran itu didapat dari eh, saat membuat akun di web KIP Kemdikbud. Kalau nomor KIP itu jika kamu punya kartu yang dapat KIP kuliah dari SMA, nah nomornya ada di kartunya itu. Oke, jadi buat Kak Sky underscore, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Gimana nih Kak Sky? Oke, mungkin cukup jelas ya buat untuk Kak Sky. Selanjutnya itu ada pertanyaan nih Kak Safira dari Kak Bisma Hendra. Assalamualaikum Kak. Mohon izin bertanya, untuk peserta UTBK jalur KIPK kemarin ketika lolos PTN nanti, apakah tetap ikut tes penerimaan KIP kuliah? Sekian, terima kasih. Gimana nih Kak? Jadi untuk jawaban dari Bisma Hendra itu pertanyaannya itu bukan tes penerimaan KIPKA ya namanya, tapi proses verifikasi berkas. Untuk itu semua camaba yang lolos UTBK harus mengikuti alur verifikasi berkas KIPKA terlebih dahulu di web kipkaunmul.ac.id. Oke, jadi itu ya jawabannya untuk Kak Bisma Hendra. Apakah terjawab? Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Sela. Pertanyaannya gini, Kak untuk KIP Unmul apakah per bulannya mendapatkan uang saku bulanan atau gimana nih? Jadi untuk uang saku itu dibayarkan sekaligus 1 semester. Jadi jangka waktunya itu 6 bulan. Jadi tiap bulan, jadi 1 semester itu langsung dikirimkan ke rekening dan 6 bulan. Untuk 6 bulan sekali. Oke, jadi untuk uang saku ini nggak per bulan ya Kak, tapi per semester. Apakah terjawab untuk Kak Sela? Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Hafiz TK. Kak, kalau daftar di KIP kuliah, apakah membayar pendaftaran juga di akun saya bagian pembayarannya soalnya belum terisi. Gimana nih Kak? Jadi untuk kita fokus ke yang pendaftaran mandiri aja. Jadi itu tergantung dari fakultas. Ada yang menerapkan berbayar, ada juga yang tidak. Tapi dilihat kembali dari kalian mahasiswa penerima KIP atau bukan. Oke, jadi itu tadi ya guys jawabannya.
Mungkin buat teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait KIP Kuliah Merdeka dan juga alur pendaftaran KIP Kuliah Merdeka, bisa ya guys untuk segera bertanya di kolom komentar sebelum kita mengakhiri live pada kali Q&A pada kali ini. Jadi buat teman-teman segera nih bertanya di kolom komentar. Mohon maaf ya guys, karena ada tadi kesalahan dan kendala teknis. Jadi mungkin buat teman-teman untuk bisa segera join lagi ya. Oke, jadi sekali lagi mohon maaf ya guys karena tadi ada kendala dengan kesalahan teknis. Jadi buat teman-teman bisa join kembali ya di live-nya. Dan mungkin buat teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait seputar KIP kuliah dan juga alur pendaftaran KIP kuliah Merdeka, untuk bisa segera menanyakan di kolom komentar ya guys. Nanti bakalan kita jawab. Jadi buat teman-teman yang baru join kembali, kalau ada pertanyaan seputar KIP kuliah Merdeka, bisa menanyakan di kolom komentar ya guys. Kita tunggu sampai 5 menit ke depan ya guys. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan segera untuk menanyakannya.
Nah, jadi ini Kak udah ada yang bertanya nih Kak dari @_Maunik. Kak, sebagai penerima KIPKA, berapa uang saku yang dibayarkan ya di Universitas Mula Warman? Ini gimana nih Kak Safira? Jadi untuk satu semesternya itu kita mendapat 6.600.000, di mana yang per bulannya jadi itu sebesar 1.100.000. Oke, jadi itu tadi ya Kak jawabannya untuk Kak Maunik. Apakah terjawab nih Kak? Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar KIP kuliah, bisa mau nanyakannya di kolom komentar ya guys. Oke nih Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Kalista. Kak, kalau melampirkan dua prestasi dalam satu sertifikat, boleh nggak Kak? Soalnya waktu itu dari pihak sekolah memberikan apresiasi dalam bentuk sertifikat itu. Jadi semua prestasi lomba saya ada di satu sertifikat. Gimana nih Kak? Jadi boleh banget ya melampirkan lebih dari 2 sertifikat karena itu tidak ada batasnya. Dalam satu sertifikat boleh lebih dari satu. Nah, jadi itu tadi ya guys untuk pertanyaan dari Kak Kalista. Jadi boleh melampirkan lebih dari satu. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Hins, Hinspa. Kak, maaf saya mau tanya, untuk penyaluran KIPKA itu bagaimana ya? Mungkin bisa diperjelas lagi untuk pertanyaan yang penyaluran KIP itu. Oke, jadi buat kakaknya yang bertanya nih, mungkin bisa lebih diperjelas lagi nih, gimana pertanyaannya. Mungkin untuk kakak yang bertanya tadi terkait penyaluran KIP kuliah itu, mungkin bisa diperjelas lagi Kak, bagaimana pertanyaannya. Oke nih Kak Safira, mungkin kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Monik. Izin, iya terjawab Kak yang pertanyaan sebelumnya tadi. Yang diberikan kepada kita, apakah akan terpotong uang UKT atau pur untuk uang saku aja nih Kak? Jadi untuk itu pure untuk uang saku karena dari KIP sendiri itu UKT-nya sudah terbayarkan ke pihak universitas. Oke, jadi gitu tadi ya Kak untuk Kak Monik. Ini Kak ada pertanyaan dari yang Kakak tadi yang terkait penyaluran itu. Ternyata itu penyaluran untuk uang sakunya. Jadi gimana nih Kak untuk penyaluran uang sakunya itu atau kita ngambil di bank atau gimana mungkin maksudnya? Jadi sebelum pencairan itu kita ada mengurus berkas ke bank. Jadi setelah proses pengurusan berkas selesai, uangnya langsung cair ke rekening yang kita buat dari bank tersebut. Jadi untuk banknya sendiri pun itu ada dari pihak universitas. Nah, jadi
itu tadi ya Kak untuk penyaluran uang sakunya nanti kalau kita sudah dinyatakan diterima di kuliah dan mendapatkan skema satu yang dimana ada dapat uang sakunya itu nanti kita akan ada himbauan, ada informasi untuk uh, membuat ATM dan juga buku tabungan untuk penyaluran biaya uang sakunya nanti. Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Disuna. Mohon maaf izin bertanya, uang UKT yang diberi KIP kuliah itu sesuai UKT jurusan atau bagaimana? Terima kasih. Jadi setiap prodi itu berbeda-beda sesuai akreditasi prodi dan sesuai prodinya kembali. Jadi itu tadi ya guys jawabannya. Jadi sesuai dari prodinya masing-masing. Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar KIP kuliah bisa banget nih masih bertanya di kolom komentar dan segera untuk bertanya ya guys. Nanti bakalan kita jawab lagi. Sama-sama Kak Disuna. Mungkin buat teman-teman yang masih ada punya pertanyaan terkait KIP Kuliah Merdeka dan juga alur pendaftaran KIP Kuliah Merdeka, bisa guys untuk segera mempertanyakannya di kolom komentar, nanti bakalan kita jawab. Daripada nanti kalian bingung bagaimana alur pendaftaran KIP Kuliah, mending sekarang ditanyakan saja bagian-bagian yang mana aja nih yang kalian masih bingung terkait KIP Kuliah ini. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Kalista. Kak, saya tidak terdaftar di DTKS. Itu peluang keterima KIPK-nya gimana nih Kak? Nah, mungkin dari Kak Syafira bisa menjawab pertanyaan. Jadi masih ada peluang, namun KIPKA memprioritaskan yang terdata di TKS. Tapi jangan berkecil hati dulu karena masih ada peluangnya. Karena banyak juga beberapa mahasiswa yang tidak terdata di DTKS tapi dia mendapat KIP kuliah. Oke, jadi buat teman-teman yang tidak terdaftar di DTKS, jangan berkecil hati ya guys, karena masih ada uh, penerima KIP kuliah yang tidak terdaftar di DTKS tapi tetap diterima di KIP kuliahnya. Mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait KIP Kuliah Merdeka, bisa ya guys untuk segera menanyakannya sebelum live kita berakhir. Sama-sama Kak Kalista.
Jadi untuk pertanyaannya kita tunggu sampai 5 menit lagi ya guys sebelum live ini kita tutup. Jadi buat teman-teman segera bertanya bagi ada pertanyaan terkait KIP Kuliah Merdeka. Buat teman-teman yang baru join, mungkin ada pertanyaan terkait Kuliah Merdeka, bisa untuk segera menanyakannya ya guys. Kita tunggu sampai 11.15. Ada pertanyaan nih Kak dari Kak Kalista. Saya kan mau daftar mandiri nih Kak, dan di situ disuruh ngisi nomor KIP Kak. Nomor KIP. Saya sebagai calon penerima KIP berarti nggak usah ngisi itu ya Kak? Gimana nih Kak? Jadi jika tidak mempunyai kartu KIP, tidak perlu mengisi nomor KIP-nya itu ya. Oke, jadi teman-teman yang ada yang mengisi yang ada daftar jalur mandiri dan disuruh ngisi nomor KIP. Jadi sebagai calon penerima KIP Kak itu berarti nggak usah diisi ya Kak? Teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait seputar KIP Kuliah Merdeka dan juga alur pendaftaran KIP Kuliah Merdeka, untuk bisa segera menanyakan di kolom komentar ya guys. Sama-sama Kak Kalista. Salam juga untuk Kak Ibnu. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan terkait KIP Kuliah Merdeka, untuk segera ya guys untuk menanyakan di kolom komentar sebelum live hari ini tuh berakhir.
Oke nih guys, karena dari teman-teman Sobat GM nggak ada lagi bertanya di kolom komentar, dan mungkin juga saya rasa teman-teman Sobat GM udah paham nih terkait KIP Kuliah Merdeka dan juga alur pendaftaran KIP Kuliah Merdeka. Sebelum kita akhiri nih live dan Q&A kita pada hari ini, mungkin dari Kak Syafira ada yang mau disampaikan nih terkait teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa yang sudah memberikan pertanyaannya dan sudah Kak Syafira udah menjawab pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih untuk teman-teman calon maba KIP Kuliah Merdeka atau gimana nih? Buat teman-teman semua yang sudah bertanya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali ke IG Gama Kipka ya. Oke, terima kasih ya Kak Syafira. Nah, jadi informasi juga nih buat teman-teman semuanya. Kalau ada yang terkait pertanyaan yang masih kurang paham atau kurang jelas, bisa menanyakannya di DM Gama Kipka Unmul ya guys. Dan juga pantauin terus IG Gama Kipka Unmul karena di sana bakal banyak banget informasi-informasi, apalagi terkait kalian maba-maba yang masih kebingungan terkait alur pendaftaran KIP Kuliah Merdeka. Jadi saya ucapkan terima kasih juga nih kepada Kak Syafira karena sudah mau memberikan informasi kepada teman-teman semua dan juga bersedia menjadi narasumber kita pada live Q&A kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Syafira. Terima kasih kembali kepada Isna yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengisi menjadi narasumber Q&A pada pagi hari ini. Oke, mungkin teman-teman Sobat GM semuanya, mungkin segitu aja dulu live Q&A kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkontribusi dan juga berpartisipasi dalam live Q&A kali ini. Saya selaku MC, saya Isnawati selaku MC pada live Q&A pada pagi hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata kepada teman-teman semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.